Ya begitulah. Apa sih lu? Jadi gimana nih, Dek? Gimana sih? Jadi gue kepikiran deh. Apa tuh? Banyak konser, banyak gigs. Menurut lu tuh gimana sih? Ya ini di sini gue akan berbicara di dapur bicara di video ini. Oke. Jadi kita berjumpa lagi nih setelah sekian puluh abad ya. Sekarang lu hostnya ya? Bisa dibilang host, bisa dibilang di belakang layar. Oh iya. Cuman nih karena berhubung satu orang yang memang wanted, buronan. Orang itu lagi berfoya-foya. Biarkan saja. Ya begitulah pokoknya. Jadi gue kepikiran deh. Oke. Kita berbicara mengenai apa yang kita utarakan dulu nih. Oke. Apa yang lo mau utarakan? Ya kalau gue mau utarakan sih, gue kepikiran event nih. Oke. Event konser banyak, gigs banyak, dan ini gue sekarang mengundang OVD Production. Wis. Mungkin kalau anak metal nggak ada yang tahu kan? Wis. Nah ini nih Ade OVD. Oke. Jadi gue iseng nanya nih, gimana nih pergerakan dari konser atau event yang memang sekarang lagi rame ya? Udah mulai rame ya? Rame dan lain-lain. Sebenarnya OVD itu apa sih? Yang gue tahu OVD, ya OVD. Nggak tahu apa. Artinya apa ya kan mengenai OVD itu gimana? Itu apa sih? Artinya OVD apa? Dan lain-lain tuh apa sih? Kalau OVD sendiri sih itu apa ya? Dulu sebenarnya iseng-iseng aja ya bikin IO ya. Dulu tuh namanya Dosa Community atau dosa.com. Devil on Stage Community. Tahun berapa tuh? Wah, itu udah lama banget. Itu sekitar tahun 2009 mungkin ya. Itu dulu anak-anak dari Jembatan Baru sana, Cengkareng ya, Cengkareng Timur. Itu dulu gitarisnya Besi Mati, drummernya Besi Mati, dulu ada di situ. Terus setelah jalan 2 event, akhirnya kita jalan masing-masing. Karena mungkin mereka sibuk gitu kan. Gue jalan sama Topan dulu, OVD Production ya. Kita bikin eventnya Monster of Legend. Oh gitu? Nama OVD-nya sendiri itu diambil dari Orto Van Deus. Otto Van Deus. Orto Van Deus. Sebenarnya sih itu kita bingung nyari nama apa gitu kan. Gue sama Topan tuh bingung kan. Yeah. Si Topan dulu kan bandnya nggak tahu belum jelas juga kan. Dulu tuh belum jelas banget. Akhirnya kan gue ada band nih dulu, ya kan. Ada band terus gue dulu tuh ada follower kayak fans dulu kan. Wah ngeri ya. Ngeri ya. Kalau mungkin kalian tahu nih Monster of Legend. Terus wah itu keren tuh OVD di baliknya itu pakai tas ya kan. Pokoknya pakai tas kecil tuh gue. Oh iya tas kecil ya. Itu bukan ciri gede ya. Itu tas gede juga, pakai tas gameblock. Terus Orto Van Deus itu sebenarnya V-nya itu fans dari Orto Deus. Orto Deus tuh V-nya fan. Jadi Orto Van Deus saya gue sambungin. Sebenarnya itu Orto Deus, gue tetap masukin jadi Orto Van Deus. Artinya apa tuh? Cuma ini aja. Karena gue gak ada nama, jadi gue bilang pakai nama itu aja. Jadi fansnya Orto Deus, gue jadi nama di situ, jadi Orto Van Deus gitu. Sebenarnya no big deal juga nama mah, karena kita nggak tahu nama apa yang pengen diambil gitu kan. Jadi kita masukin aja nama itu. Nah itu nama tercetus dari 2000 dulu itu sekitar 2000 berapa? 2012-an ya, 2010-12an. Setelah event pertama Deka Dress kan dulu kan itu 2009-an ya kan, kurang lebih ya 2009-2010 selesai di situ. Itu Monster of Legend pertama kedua. Berikutnya baru kita pakai nama OVD gitu. Total berarti yang event lu udah bikin itu berapa? Waduh, bingung gue. Monster of Legend bingung aja. pegangan lah. Monster of Legend aja udah 12. Udah ke 12 ya chapternya ya. Indonesia Death Fest Without End itu udah ketiga ya kan. Terus Anthem of Death aja itu udah ketiga. 10, 13, 2, 15 dong. Indonesia Madness itu udah. Terus ada lagi yang lain-lainnya. Ya mungkin baru 2 event lah yang gue kerjain. Hah? Ya baru 2 event lah, namanya juga yuk kecil lah. Nah, ini gimana sih membuat sebuah event
dalam pergerakan di jalur yang benang merahnya ada? Sebenarnya kalau gue sendiri dulu yang masih topannya gue konsepnya begini. Berarti berdua tuh? Berdua, dulu masih berdua dulu ya. Kalau sama topan dulu mikirnya gini, kita pengen buat event, ya nggak cuma itu aja genrenya. Dulu ya, kalau dulu kan masih apa ya, ada yang Deathfest ini yang kalau dulu kan ya ada metal koran gitu kan. Kalau gue pengennya yang campuran gitu kan. Nah, gimana kalau kita bikin event yang semuanya isinya dicampur-campur. Walaupun dulu banyak yang hina, yang nyela gitu kan. Nggak bisa nih bikin event kayak begini nih ya kan, dicampur-campur. Tapi kita punya misi, gimana kalau semuanya disatuin gitu. Jadi nggak pecah-pecah gitu. Pengennya sih seperti itu, dulu sih pengennya begitu kan. Pengen dari lu atau pengen sama Topan juga? Sama Topan. Dan sebelum itu, yang waktu 1 sama 2 ini, yang waktu di Guiders, sebenarnya Mono ini ada andil. Mono BMQ. Andil ngapain Mono? Dia itu ada andil itu dulu tuh namanya sebenarnya bukan Monster of Legend. Kalau kata Mono itu dia cetusin nama tuh Monster from West. Jadi eventnya tadinya maunya khusus di barat aja. Karena kita kan domisili di barat. Monster from West. Nah, cuman karena gue pikir kalau from West kan cuma di barat doang. Kita pengennya secara luas, ya kan? Nah, jadi kan kalau mau skala besar kan jadi namanya yang besar juga. Akhirnya diputuskan Monster of Legend gitu. Nah, gue beberapa topan mikirnya seperti itu. Nah, akhirnya biar ada benang merahnya, bikin lagi lah satu lagi event, Anthem of Death. Anthem of Death pertama itu cuma gigs kecil. Gigs kecil, tapi tetap kita konsepnya campuran juga. Tadinya Anthem of Death pengennya tuh gigs aja. Karena emang gatel juga gitu, akhirnya dibikin event gede juga. Di Bulungan juga gitu kan. Nah, terus tadinya juga pengennya, lu pegang yang ini, gue pegang yang ini, tapi tetap di OVD Production. Nah, untuk yang Indonesia Deathfest, klimaksnya tuh ya? Nah, itu kita pengen biar wah gimana, walaupun banyak omongan yang gimana gitu, sempat rame ya kan, kita tetap jalan ya kan, walaupun mereka nggak tahu isinya kayak gimana di OVD Production-nya, walaupun ada banyak tekanan juga gitu kan. Kadang-kadang tuh suatu keputusan itu nggak mesti harus semua orang suka, tapi bagaimana cara menyelamatkan yang sedang berlangsung. Itu yang gue jalanin yang kemarin sempat rame. Dulu tuh ada Vicky Prasetyo sempat minta main. Oh gitu. Yang Nama bandnya Kudeta ya? Nah, sedangkan itu kan bukan death metal. Mereka pikir seperti itu kan. Nah, akhirnya jadi cemoohan orang banyak. Wah, ini tuh nggak death metal, ini tuh nggak ini tuh nggak ini. Jadi terus ada yang bilang, udah ambil aja itu, kita apa namanya, kita sikut aja acara, kita ambil. Kalau enggak kita bubarin tuh, soalnya nggak death metal. Ada yang bilang kayak gitu. Mereka nggak tahu, sedangkan kita tuh bener-bener nyari masa untuk gimana nyelamatin event itu. Karena cost dari event itu udah mulai membledak. Itu kita harus punya solusi gimana caranya. Dan kebetulan manajemen si Vicky itu telepon. Ya mau nggak mau dong, sistem marketing kita berjalan. Ya, sistemnya berjalan kayak komputer tuh. Nah, gimana caranya biar fansnya ada ikut datang, dan alhamdulillah mereka datang itu fans-fansnya gila-gilanya. Tapi buat event itu cara-caranya seperti apa sih dalam menilai band atau dan lain-lain itu dari lu? Kan yang gue perhatiin nih belakangan nih banyak, entah gigs, entah konser, apalagi konser buang-buang. Kalau dari gue wasting time, wasting money. Nah, about that. Ya kan, buang ini ya kan, ngapain gitu. Jadi gimana sih cara untuk menata membuat konser atau membuat event? Konser sama event beda nggak sih? Sama gigs, konser, event, gigs. Kalau gigs sama event beda ya, kalau menurut gue ya. Mungkin event tuh skala besar. Mungkin ya, kalau menurut gue ya. Kalau gigs mungkin skala kecil. Enggak, menurut Fajar beda nih. Fajar siapa ya gitu, gue nggak tahu ya. Kalau Fajar emang agak beda. Gue paham sih Fajar agak beda. Dia sukanya agak kecil-kecil gitu deh. Oh gitu? Iya, gue paham lah. Kadang-kadang laki juga diembat deh.
Agak beda. Aduh. Setahu gue sih emang gitu. Gigs itu emang event kecil, acara kecil. Kalau event itu agak skala besar gitu. Kalau event, yang skala besar itu kayak outdoor Bulungan, atau itu bisa tenis dibilang. indoor Senayan. Bisa Kalau gigs itu kafe, acara bar. Nah kalau konser, Kalau konser mungkin besar juga ya secaranya. Sama mungkin sama event ya. Kalau menurut gue ya. bedanya apa tuh? Bedanya nama doang dong. Kurang lebih sih hampir sama. Mungkin lain nama doang kali beda. Kalau gue ya, tapi kalau yang lain mungkin gue nggak tahu. Mungkin untuk perihal untuk kayak macam untuk pendapatan atau modal itu gimana sih? Mungkin setiap orang, Event, setiap konser IO, atau gigs? setiap IO atau setiap pembuat event itu beda-beda ya untuk dana ya, untuk dana awal. Soalnya kalau IO biasanya kalau bikin event besar itu pasti modal awal itu dicari dari yang pertama cara sponsorship mungkin ya. Cara untuk mendapat sponsorship. Nah, ya, untuk mendapatkan cara sponsorship. Caranya gimana sih? Sponsorship. Gitu Caranya gimana maksudnya. sih? Dia berpikir nih, kalau dana sendiri nggak mungkin itu tercover. Kayak skala Hammer Sonic kemarin kan gila itu ya. Itu nggak mungkin dari kantong sendiri. Itu, sorry nih Om, gue ngomongin Hammer Sonic. Itu udah pasti ya. Soalnya emang banyak brand ya kan, berterbangan gitu. Nah, itu pasti dari sponsor gitu kan. Walaupun ada beberapa, gue rasa uang dia juga mungkin in half atau ada uang dia yang separohnya atau segininya atau gimana, itu pasti ada uang dia juga. Tapi dia juga harus berpikir gimana caranya mendapatkan uang dari sponsor. Kalau untuk skala besar ya. Nah, untuk gigs nggak perlu butuh dana besar, kayaknya dari kantong sendiri udah cukup. Soalnya gigs sendiri itu mungkin event itu hanya 5.000 atau 6.000. Kantong gue 1.000 nih, bisa nggak nih? Ya mungkin segitu udah bisa. Rp1.000 bukan 100 juta ya. Nah itu gimana ya? Kadang-kadang gue juga suka mikir tuh dari membuat event lah atau gigs itu kan kadang-kadang kan mikir kita membuat ada pemasukan, pengeluaran dan memang bagaimana untuk manage ya. Ya lebih ke situ ya. Cuman kadang gue berpikirnya ke bandnya atau yang memang mereka bisa mendatangkan masa. Perhitungannya gimana tuh kalau dari lu? Kalau gue untuk yang selama ini gue jalani ya kayak di Monster of Legend ya. Kalau Monster of Legend kita harus berpikir gimana caranya nggak tekor. Bener gak? Kita berpikir gimana caranya nggak tekor. Berarti kita cari band yang seenggaknya menarik masa 500 orang atau 1.000 orang bisa nonton di event tersebut. Otomatis kita nyari yang lagi rame, lagi in, atau lagi hip gitu ya, pokoknya lagi rame lah. Kita ambil itu band. Makanya kadang di Monster of Legend atau di Indonesia Death Fest itu ada band yang satu band itu pasti main di event gue. Karena emang fansnya itu bener-bener diehard. Nah itu banyak banget. Pasti temen-temen yang suka ngikutin event gue pasti tahu band apa. Ngikutin nggak tuh pada tuh? Yang nonton nih ngikutin nggak nih? Ya pasti teman-teman tahu. Pasti ada lah namanya gitu. Dan sampai sekarang pun gue masih calling-callingan gitu. Gimana? Calling-callingan sama Fajar apa sama gue? Kalau sama Fajar beda cerita. Aduh, Jar udah ngomongin lo. Aduh. Jar, jangan lupa nanti link di bawah Jar, link. Berarti Topan nggak di calling-calling nih. Gitu biasanya sih gue nyari yang gue pribadi ya kan pasti nyari yang banyak masanya. Itu gue nggak bohong. Walaupun banyak kok band-band baru yang berkualitas. Banyak orang yang ngomong seperti itu, tapi gue masukin beberapa band baru yang benar-benar berkualitas. Gue masukin, tapi gue tetap mikirin gimana caranya event gue juga rame. Ya kan? Gue nggak bohong dong. Masa iya mau gue buang-buang duit 100 juta? Sekali event di Bulungan bisa 100 juta, Bor. Nah itu setiap zaman berubah nggak sistemnya? Sebenarnya bukan setiap zaman, setiap pengurusan. Oh gitu. Beda ya berarti sistem pengurusan beda. Pengurusan ini ada birokrasinya yang beda. Ntar di apa namanya? Di untuk yang kelas yang ini beda. Ini nggak bisa disebutkan namanya karena itu. Ya, karena pasti beda-beda gitu. Cost-nya kan nggak mungkin gue hilangin duit segitu kan? Ya kan? Nah, gue juga pernah kehilangan 2 mobil gara-gara event. Gue pernah dapat 1 rumah gara-gara event. Pernah. Dapat rumah gara-gara satu event. Berarti harus modal dulu. Ibarat kata, ya itu dia. Kita jangan munafik, ya kan? Kita itu nyari
pemasukan juga untuk biar eventnya berlanjut. Benar nggak? Gue mau uang tersebut, misalkan nih, gue dapat uang nih, ya kan? Gue inventarisin ke ini, atau gue beli rumah atau beli ruko, ya kan? Nanti kalau ada event, gue tinggal sell, gue jual, gue bikin event baru. Ntar kalau dapat lagi, gue ini lagi. Ya kalau otomatis kalau gue rugi ya, gue tinggal nyari modal lagi. Berarti lu ada basicnya dari itu ya? Ibaratnya dasarnya mengerti dan memahami semua, mempelajari dari dasarnya itu. Itu harus tahu. Kita harus tahu band habisnya berapa, nanti kita harus masuk income berapa. Berarti kita harus dagang dong. That's right. Yes. Atau mungkin kita harus gambling. Gambling main kartu. Ya sama aja kayak judi. Kita nggak tahu bakal dapat uang berapa. Kita bertaruh, ya kan? Entah itu bisa menang atau itu kalah. Gitu. Nah itu dari semua band yang memang oke menurut lu itu dari selama hidup lu itu siapa? Band gede atau kecil? Serah deh. Kalau band semua keren. Dilihat dari mana? Attitude. Gue nomor 1 attitude. Band besar, band kecil, attitude nomor 1. Ada band besar, attitude, terus masa itu pastilah. Masa sih? Masa Itu menghasilkan juga kan? Ya kita nggak ngomong bohong juga kan, itu oke. Nah itu 2 itu yang perlu gue pertimbangin. Itu yang pasti gue kalau bikin event tuh pasti gue ini. Attitude sama masa. Berarti ada dong yang masalah berat di attitude tuh. Ada. Dan itu sebenarnya kalau nggak penting-penting banget gue nggak bakal itu pakai itu band. Band gede juga. Segede apa? Wes, katanya segede. Tapi karena mungkin ada kepentingan jadi harus kepakai. Ada. Jadi pelajaran apa yang lo dapetin selama ini membuat sebuah event atau membentuk OVD Production yang memang lo jalanin? Kalau dari segi ya. Yang di OVD-nya, bahkan sekarang gue OVD itu bergerak sendiri. Bergerak sendiri? Karena Topan nggak diakuin loh? Bukan nggak diakuin, karena Topan masih di OVD nggak Topan? Sekarang mungkin bisa nanjang? Nggak, dulu gini. Dulu itu gue sempat beda visi misi sama Topan. Karena Topan kan ada dari brand. Oh. Ya. Paham lah ya kan dari brand. Enggak paham. Iya aja. Sensong. Iya paham. Ya kan ada brand. dan gue kan sendiri. Ya, sendiri. Pasti dong sendiri. Jadi kita sementara split dulu kan. Nah, terus udah setahun belakangan ini udah lumayan intens lagi ketemu gitu kan. Gue bantu dia juga di komunitas di WBL. Gue hanya bantu di WBL. Jadi tetap Topan yang pegang atau yang handle gitu, gue tetap bantu. Jadi sekarang udah mulai bikin lagi nama baru, tapi OVD itu di bawahnya. Nama baru, OVD di bawahnya? Iya, jadi ada nama besarnya, di bawah mencakup OVD. Lalu nama besar, bingung gua, nama baru OVD. Berarti buat apa tuh? Itu ada hanya 2 nama dong, nama baru berarti. Sebenarnya bukan 2 nama sih, hanya yang satu itu untuk resminya. Oh, satu untuk resmi? PT. Oh. Jadi yang satu OVD-nya di bawahnya, nanti tetap PT tersebut menaungi OVD. OVD. Ya, gitu. Oh, emang dari dulu emang nggak ada PT? Belum ada PT sebenarnya dulu. Jadi masih berjalan sendiri dengan uang sendiri. Dan orang-orang nggak tahu kalau misalkan itu uang pribadi. Kehilangan duit 200 juta, 100 juta, mereka nggak tahu. Mereka hanya mencemooh dan mereka hanya menghina. Itulah beratnya jadi IO. Beratnya jadi IO? Ya, apalagi temennya nggak diajak main. Siapa ya? Itu ada tuh. Sekarang duda katanya. Gue nggak ngelirik kamera, enggak. Gue ngelirik ke atas, tapi dia ngelirik ke gue. Yaudah, udah. Siapa ya? Biasanya sih kayak gitu. Jadi ada band yang nggak diundang itu atau nggak diajak itu temen itu
suatu PR buat kita. Sebenarnya bukannya nggak mau ngajak, nanti ada waktunya kita bakal ajak. Berarti tapi ada waktunya juga. Lu anak band kan? Gua anak band ya? Iya gua anak band. Lu kan anak band. Anak band gua. Berarti gua ngundang lu dong anak band. Yoi. Bukan Dio. Bandnya apaan sih? Ois, gua punya band kecil. Kecil, sekecil apa tuh? Kayak band kecil lah, Kecil band kecil-kecilan. Yoi. Ini gua panggil ya. Mana sih? Ois. Emang lu punya band apa? Bor, weh. Ini band gue nih, band kecil. Tapi alhamdulillah mereka itu keluarga buat gue. Oh gitu. Yoi. Siap. Nih dulu pernah adisional di Jamrut. Nih, sini. Lihat sini. Nama bandnya apaan ini? Ini nama bandnya Kalang Kabut. Hah? Mungkin becanya dibenerin dulu. Tasnya dulu. Tasnya ditaruh dulu dong. Oh iya, Iya kan? benar siap, benar. Sekarang kan dagangnya udah selesai. Seram ya? Lah itu anak bener. Ini bangku. Benar. Cupang bisa dipangku, tenang. Cuma kecil ini paling kecil kan gua. Lalu di situ kelihatan. Iya. Ini band lo? Ini main gue. Gimana frame-nya? Gue pikir ini apa buat BPJS gitu. Antri ya? Iya. Ada bang dia ngikut dorong becan tadi. Ini band apaan sih ini? Ini apa ya? Karang Taruna bukan band sih. Ini keluarga kedua gue di band itu sebenarnya kalau mau enak atau mau enjoy itu anggaplah sebagai keluarga. Jadi nggak bakal ribut, nggak bakal kesel, itu bakal panjang terus. Ah enggak, gue ribut aja. Itu lu bukan gue. Ini band apaan? Ini namanya bandnya Orthodeus, ya kan? Gue nggak tepuk tangan, lo nggak tahu. Gue nggak tepuk tangan, gue nggak tahu. Hostnya kita tusuk ya. Orthodeus yang gue denger, yang gue lihat ada launching ya. Sudah launching. Kebetulan gue juga punya bahan. Bahan apaan? Bokep terbaru. Yoi. Itu ada yang berisik bang. Oh, ya sebenarnya sih gue mau iseng aja. Orthodeus tuh sejarahnya apa sih? Sejarahnya dan artinya Ini Ipan dari mau ngomong Orthodeus. gimana nih Ipan? Karena ini kan yang memang harus dipelajarin dulu Orthodeus itu apa sih dan siapa aja, sejarahnya, dengan udah launching di bulan apa kemarin ya? November masalah. November ya? Launching, gue juga bingung juga. Wah, Anthem of Death namanya bagus sih. Namanya. Tapi kan gue belum tahu dan memang kepo, pengen tahu aja. Sesuai janji. Lu aja nggak tahu, dia jawab lagi dia nggak tahu. Jadi pulang yuk. Ya, berak ya. Ayo, Ipan paling tahu nih Ipan. Kalau Orthodeus itu bang, mungkin kalau pertama komandan saya. Ini muter Sama aja jujur pikir. Untuk perjalanan mungkin liga-liganya luar biasa bang. Iya. Luar biasa. Pelajarannya luar biasa walaupun dibully bang. Pelajaran apa? Matematika? Yoi. Walaupun dibully terus, walaupun kadang-kadang nggak sepaham, tapi disitulah indahnya bang. Siapa yang bully? Curhat. Pokoknya intinya kita mah sebagai keluarga, walaupun nggak sepaham, tetap nikmati. Merdeka. Tahun berapa bentuknya? Terbentuknya tahun 2000. Hah? Udah lama banget. Tahun 2000. Gitu. 2000. Iya. Artinya Orthodeus apa? Kalau Orthodeus sendiri itu dari Orthodeus sama Asmodeus. Lu bahasa lu OVD Arab itu ini Itu ini dipisah itu. gue bingung lu bahasa lu Kalau band dulu, nih yang kita tunggu. apaan lu? Gue tadi nanya dulu kopi lo, Iklan. Kopi. Nah, nih. Apa namanya biola? Namanya tempat. Lu nggak ada lu. Gimana lu kopi? Tadi Ini nungguin kita dulu. lagi di tempat temu nih ya kan, di coffee house ya kan. Tempat Tempat kita bertemu. Nah, Ini bang, kopi ya bang ya? Enggak, ini air putih. Gue minum aja, haus gue.
Kopi itu kan ada manisnya, ada pahitnya bang ya. Pahitnya muka dia. Enggak manis ini. Udah minum aja kalau mau minum, kalau enggak udah liatin aja. Nih. Tempat Minum. temu. Jadi Orthodeus tuh artinya apa tuh? Karena kan OVD tuh namanya lebih ke Latin ya. Lebih Kalau secara gamblang orang yang nggak ngerti lah. Iya. OVD kan singkatan doang. Tapi kalau dia ini apa sih artinya? Nah, sama kayak Orthodeus. Sebenarnya sih kalau zaman dulu tuh namanya serem-serem. Asmodeus, Ortodok tuh dulu rame Oh, iya. banget tuh namanya. Cuman sekarang udah pada hilang. Nah, Ya, cuman sekarang udah pada hilang. Kalau Orthodeus sendiri itu gabungan dari Orthodox dari Asmodeus. Jadinya Orthodox itu lama, Asmodeus itu kayak semacam pendeta lama atau pendeta perjanjian lama. Itu yang gue lihat di daerah Yunani atau daerah sana gitu. oh pendeta yang lama. Iya. Jadi apa namanya ajaran pendeta lama. Ajaran pendeta lama, bukan ajaran sesat ya? Dia doang mang yang sesat bang. Jangan lah, itu kan orang udah sesat dari dulu. Jadi itu Orthodeus tuh Ya. ajaran sesat. Ya, kita ya aja. Swear. Karena gue bingung ya kan. Tapi kan ya, itu tahun 2000, personilnya siapa aja? Ganti-ganti dong. enggak bang. Kalau personil lama ya cuma gue berdua sebenarnya. Ya, Lu kalau- siapa? Berdua. Kalau yang dulu-dulu itu udah sering banyak kontak-ganti. Ini yang baru semua. Baru semua dong? Baru. Kalau ini yang mungkin drummer ketiga. Sastra ini drummer ketiga. Panjang. Siapa aja nih yang sekarang nih? Yang sekarang ini dikenalin sendiri dong. Cupang. Iya. Ini kan Cupang. Yoi. Oke. Lu megang apa? Gitar 2. Gitar dua. Iya. Gitar sekarang satu. Dua. Dia begini nih dia. Begini dia. Begini dua nih. Dia Boleh? gitar dua. Ya, manjang aja terus ya. Kan Begini, begini. iya, begini. Jangan begini. Udah biasa bang, udah biasa ini bang. Nih begini. Gitu, gini loh. Megang Nggak gitar boleh nih. bang, itu sesat bang. Oh iya, salah lagi. Iya. Ya lo, ini Gua Umar gitar satu. Umar gitar satu. Satu aja di dua. Oh ya, gitar dua, gitar satu. Enak juga. Ini aja SMS. Gua Ainun di Keyboard. Tukang pijit. Tukang pijit. Ya. Nah, selanjutnya Iya, saya Ivan bang. Iya. Vokalis bang. iya. Ya udah. Iya, saya Ivan bang dari vokalis. Yaudah yuk pulang yuk. Itu biar enggak apa namanya tegang, biar relax ya. Dulu bang ya. Yaudah. Lu pengen ngeplok ya, tujuh pikar. Bingung gua, kayak tegang-tegang aja. Kalau ada yang lewat, enak. Yoi. Nah itu di pojok siapa tuh? Gua Sastra di drum. Oh. Sastra Iya. juga. Lu manajer ya? Gue megang kabel bang. Enggak, gua bingung iseng di YouTube cari ya kan. Oh Ade, ngapain ya? Oh anak band juga. Wih ngeri. Ngeri enggak, biasa aja. Lu main di atas panggung ya lu anak band, bukan IO. Bukan Dio. Di atas panggung mah gue bukan Dio. Berarti terbentuk tahun 2000 Tahun 2000. personilnya panjang, muter-muter Nah, sekarang tinggal ini. tinggal ini berapa Sekarang nih? yang ini. Ada 6 lah. 6. 6 personil. 6 personil. Genrenya apaan? Kalau sekarang kita konsepsi pengen ke black metal ya. Tapi tergantung dari teman-teman sendiri mau hakiminya kayak gimana. Benang merahnya sih black metal kita. Kita cenderung ke Cradlefield, Dimmu Borgir gitu. Kita pengennya seperti itu. Tadinya bukan kayak gitu. Seperti itu. Dari awal memang seperti itu. Kita jadi personil banget dengan ikut. Komitmen bang, komitmen dulu. Ya udah biasa aja nggak usah nangis. Lu nangis lu orang mau nanya apa lu nangis. Lu komitmen katanya lu dengerin lu apa orang ngomong. Cuma beberapa orang berpikirnya kita tuh bukan black metal Ya, tapi siap. ekstrim. Ekstrim. Ekstrim metal. Gitu. Ekstrim metal. Iya. Gue gak ngerti, tapi kita tetap pengennya sih tetap black metal. Kita mikirnya mainnya di black metal. Tapi kalau teman-teman berpikirnya kita cuma ekstrim atau hanya metal, ya terserah mereka gitu kan. Mereka yang menilai. Nah, mereka menilai. Gitu. Katanya yang menuju ke simfoni. Nah,
Gitu sih. Makanya enak dibuat hidup. Luar biasa Bang. Nggak nyambung ya. Ini agak aneh emang. Ya nggak apa-apa sih buat hiburan aja, buat enak tidur ya. Iya. Oh iya, berarti udah punya lagu dong. Udah. Dari tahun 2000 berarti udah 24 tahun dong. Sebenarnya lagu kita udah ada banyak. Cuma ada 10 lah. Cuma masalahnya kan beberapa itu kan punya hak cipta dari teman-teman. Wah. Yang lama. Kita nggak mau bermusuhan atau istilah kata apa ya? Ada masalah royalti lah apalah gitu. Jadi kita bikin konsep baru. Konsep baru. Bukan konsep baru. Kita bikin lagu baru. Lagu baru konsepnya sama. Dengan konsep yang lama tapi bareng-bareng gitu. Kalau yang dulu kan satu orang bikin lagu, ini bikin lagu, jadi setelah pecah, otomatis kan kita nggak bisa mainin lagu mereka. Karena takut nanti berhubungan hukum lah, apalah yang begini dan begitu lagi. Ada hak ciptanya. Jadi itu yang ribet kalau berhubungan dengan hak cipta. Apa arti hak cipta menurut kalian? Hak cipta itu sesuatu yang mutlak dan wajib dimiliki sebenarnya. Karena di era sekarang ini kita harus punya. Semua orang bisa menjiplak, semua orang bisa mendaftarkan. Padahal itu bukan band dia. Lu tadi jiplak apaan tadi depan lu? Bukan, lu udah kena hak cipta itu. Nah itu kalau misalnya kayak begitu tuh, kalian harus pelajarin atau pahamin dulu? Biasanya kita pahamin dulu, sekalian pelajari lah. Sekalian dipelajarin lah. Jadi larinya kemana, ya kan? Ini harus bagaimana, dan ini konsekuensinya apa. Kita harus pelajari, kita harus pahami. Baru kita bikin suatu lagu yang nggak ada sangkut pautnya dengan band lain atau nada-nada lain. Karena atau dari personil lama. Karena sedikit yang sama pasti diklaim. Ini lagu gue nih, atau dengan band lain. Padahal kita nggak kenal kan, kalau kita nggak tahu lagunya. Tapi kemungkinan tuh nada sama. Itu nah kalau pasti kalian diklaim. kena klaim begitu gimana tuh? Misalnya gitu kalau kalian kena dijiplak atau digituin lah. Nah mungkin Cupang bisa jawab. Dia musuhin air. Beda kalau ikan mah. Umar bisa jawab, Misalnya nih lagu lu udah hits kan, dijiplak tuh. Oh dijiplak ya, oke. Atau diinin lah gitu kan, Ditiru. dengan zaman sekarang kan. Terus lu gimana tindakannya? Kalau makanya kan tadi dibilang kan hak cipta itu haki itu wajib ya. Kita daftarin itu wajib karena itu hak kita, ya kan, keringat kita, jeripayah kita. Kalau diambil sama orang kita nggak bisa dong, bisa terima. Otomatis kita harus omongin dulu sama si band dengan secara baik. Ya itu harus secara baik. Berarti harus minimal izin. Nah, sorry ada gitu. karyawan. Oh. Kalau si band yang nggak ada itikat baik ya baru. Tahu Bang? Nggak jangan lah, kan gue izin dulu mau ngambil CD. Ya udah. Ini sama dengan hak cipta. Kalau mau izin gimana Bang? Ya izin aja. Berarti berarti jatuhnya album perdana kalian atau memang EP? EP. Ini album ini baru album. Berapa lagu? Hanya 4. Kok cuma 4 sih? Ya, harusnya 5. Kita cuma 4. Kenapa 4 lagu? Dikit amat. Karena emang promosi ya. Launching EP 4 lagu. Kita itu. Foya-foya. Banyak-banyak kalau Tapi yang main banyak. Apaan orang nonton pulang ya? Satu lagu, 4 lagu, EP. Yang penting kan isinya. Iya. Isinya. Emang ada isinya? Ada. Buka, makanya buka biar tahu. Apaan sih isinya? Nggak ada. ada itu lagunya mau Isinya saya. gini. Mana? Enggak, bukan masalah duit. Tuh, nggak ada isinya. Biar. Ini cuma 4 lagu. Hanya 4 Rekamannya kapan? Rekaman ini sekitar September Oktober lah itu kurang Masih lebih. Tahun? 23 ya? Tahun ini 2023. Kemarin. 2023. 2003. 2023. Iya. Oh iya, salah ya. Iya. Muka lo mana, Dek? Oh, nggak ada sih, Dek. Muka gue diedit. Itu yang paling gede nomor 2. Berarti Nomor September. satunya kan ini ya. Itu paling gede. Rekamannya berapa lama? Rekaman sebenarnya nggak lama, sebulan lah, Bulan. sebulanan. Yang paling lama itu vokal,
sebenarnya. Kita sudah lihat. Vokal lama. Sampai setengah tahun. Iya. Biasa aja dong. Abang yang ngomong ya. Mukanya nggak enak banget tuh. Karena ini CD promo atau EP aja, kita konsepnya kita hanya bikin 50 piece, itu pun tanpa jewel case. Jadi hanya pakai kertas, karton atau plastik aja. Karena sifatnya promo. Udah promo kemana aja? Waduh, udah kemana aja bingung itu juga. Udah ke teman-teman di Malaysia, Singapura, udah. Kita online shop juga udah. Kita udah kasih ke mereka, kita promoin ke mereka, kita memperkenalkan ini loh band kita, gitu. Ini loh lagu kita. Sampai ke Australia juga ya. Australia udah. Ketika kalian udah dikenal, ngapain? Bermain musik. Kawin lagi. Kita hanya ingin, kalaupun terkenal hanya ingin bermain musik aja. Menikmati musik tuh seperti ini yang kita jalani. Kalian tuh mau terkenal atau mau dikenal sih? Saya pusing nih ngerokok. Kamu maunya terkenal apa dikenal? Sebenarnya sih Kalian? bukan. Kenal aja. Kita sih pengennya musik kita dikenal, Dikenal. bukan terkenal. Dikenal sama semua orang. Dikenal. Dikenal. Udah dikenal. Biar terkenal. Nyanyi konser. Kenal mulu. Kadang memang kalau yang zaman sekarang tuh kadang tuh dua hal itu tuh yang gue perhatiin. Menurut kalian gimana tuh? Apa tuh? Terkenal dan dikenal. Kita sih hanya dikenal pengen. Dikenal ya? Pengennya dikenal. Dikenal dari segi musiknya. Bukan karena kebodohan kita ya. Bukan. Yang penting kita bisa diakui juga lagi. Karena kita bermain musik itu 1% skill, 99% maksa. Itu kita. Maksa. 1% skill. Iya, 99% maksa. Maksa apa? Makanya kita hanya pengen dikenal. Inilah musik kita. Dengan kebodohannya kita dalam bermusik, ya silakan menghargai atau silakan mencaci. Itulah. Nah, silakan mencaci ya. Dia nggak mau dikenal, nggak mau terkenal. Tapi menurut kalian sudut pandangnya itu gimana di zaman sekarang? Ini kan karena kan kalian kan udah dari tahun 2000 dengan banyak perseteruan ya kan. Cih bahasa UTM di 2000 berapa kalian dengan yang sekarang 2023. 2023 formasi ini. Nah, menurut kalian gimana nih di tahun 2024 nih buat kedepannya dengan sebagai anak band? Ipan bisa jawab. Bisa. Males gua sama Ade, dari tadi sama Adi mulu. Iya, Ainul atau ya. Abang saya. Iya. Saya bisa jawab. Ya. Saya nih. Nih, misal Bapak Ainul Ada. Yang pastinya kita memberikan yang terbaik buat pecinta musik-musik metal. Nambahin maaf. Yang terbaik. Iya, yang terbaik. Apanya yang terbaik? Karya-karya kita. Karyanya. Karya-karya musik. Diakui juga. Diakuin. Ya, emang ada. Iya. Diakuin berbagai kalangan atau memang di kalangan tertentu? Semua musik gitu. Kita tetap sama aja. Sama aja. Memberikan yang Sama aja terbaik. kita berkata. Alhamdulillah personil yang sekarang untuk support yang lebih ke depannya itu terbuka. Tentunya dalam kata-kata kita saling support, saling percaya, Saling menjatuhkan. Harusnya jangan seperti itu. Iya. Kalau kita saling membesarkan kebiasaan mereka, nanti tambah sombong. Dengan kita cari aja. Nah ini buat planning setelah udah mengeluarkan EP launching ini mau ngapain lagi tahun ini? Kapan? Atau memang udah ada progresnya? Udah ada stok-stok lagu 50? Planning album sih udah ada. Nanti kita lihat aja jalannya gimana nanti ke depan. Udah liatin Jar? Dalam pembuatan album ini juga kita banyak teman-teman yang bantu, kayak di room tracks, Om Katel, terus ada Rian Blast Beat, ada Om Bobby, ya kan? Bobby vokalis dari Lucifer, terus ada Eli tuh. Terus ada Franz, di sini juga banyak yang membantu. Jadi
insya Allah album ke depan juga teman-teman yang lain juga akan ngebantu. Jadi kita udah siap untuk album ke depannya. Amin dong Pak. Ya amin deh. Ya udah. Nah ini kan banyak kan yang memang kalau gua ngeliat tuh dari segi musik-musik kayak begini tuh taruhlah black metal. Kadang memang dari segi musiknya tuh flat gitu aja. Itu Kita juga tahu kemungkinan black metal itu nggak bakal berkembang. Band ya, band bukan genre. Bukan kita nih berpikirnya yang berkembang itu kemungkinan death metal atau slamming. Kita nih ya. Tapi kita tetap berusaha bermain di black metal. Nah, jadi kita nggak mau nih, walaupun black metalnya udah sepi, kita tetap bermain. Kita nggak mau tetap mati atau kita tetap diem. Kita tetap maunya berkarya. paling nggak ada harmonisasi dan atau bisa modernisasi zaman ya. Mungkin. Jadi kita terus pengennya masukin unsur apa. Jadi nggak cuma itu aja. Ini ada unsur gendang nggak? Gendang. Nah, Anthem of Death ini anthem kematian nih. Ya. Ada gendangnya nggak? Gendang nggak ada. Kemungkinan kayak suara-suara mungkin Dukun, kuntilanak. harmoni kan suara yang serem-serem orkestra mungkin ada. Ini isinya tentang apa sih Anthem of Death ini? Isi dari lagu ini temanya karena kan orang karena yang orang kurang mengerti ini kan kadang penilaiannya kan dari berbagai itu kan bisa harus dipelajari dulu. Benar. Dari musik, dari lirik. Nah ini temanya tentang apa nih? Oke lah dari musiknya menarik, berubah gitu atau memang jatuhnya EP ini sebagai untuk Perkenalan senjata aja. di awal pengenalan, senjata di awalnya kayak gini nih. Nah ini tentang apa nih temanya? Tentang dari lagu dari EP di Orthodeus. Kita ngangkatnya sebenarnya temanya macem-macem dari lagu-lagu Partai. enggak maksudnya temanya dalam satu judul itu lain. Oh. Iya, jadi macam-macam. Kayak ini Anthem of Death menceritakan tentang kesedihan. Terus Sedih. Second of Life, Itu kehidupan kedua. Tentang lagu kehidupan kedua. Silent Killer, mati dong. Silent Killer itu pembunuh kesunyian. Berarti tentang kematian dong. Lagu pembunuh kematian. Atau nada-nada pembunuh kematian. Pembunuh kesunyian. Nada-nada pembunuh kesunyian. Berarti Silent Killer. apa yang lo angkat dari dengan Sebenarnya itu tentang kegelapan semua sih. gelap dong? Jadi terang. Gimana sih orang ini terang gelap? Terus nanti ada kita akan ada single lagi satu itu tentang Land of Darkness. Jadi tentang tanah kegelapan atau tanah di mana itu penuh dengan hal-hal yang mistis, yang nggak bagus tentang. Berarti bisa mengangkat positif dari hal-hal yang negatif. Iya. Ih, pinter lo. Itu maksud gua. Tepuk tangan lo. Makanya ini Pak. Belum selesai kan ini. Oh, belum ya? Ini Pak, tidak semua orang hidup itu selamanya hidup, semua akan mati, yaitu seperti itu. Ya udah. Baru ditanyakan di aja. Itulah kenapa kita saling membuli. Saling menghina. Berarti paling nggak punya makna dari apa yang hal negatif kan, apalagi zaman sekarang ya lebih sedikit sensitif ya. Ya. Paling nggak jangan ada jalur yang ke situ ya. Paling nggak simple bisa membawa pesan tersendiri yang memang nggak negatif. Walaupun banyak berita-berita yang miring lah dari pelajaran apa yang gue dapetin, ya nggak, Pung? Pang. Karena kalau kacamata mereka kan kadang-kadang suka beda. Benar. Bagaimana tuh supaya mereka melihat kacamata kalian tuh memang oke dan memang sesuai gitu loh. Nah, kadang-kadang orang itu ngeliatnya dari luarnya aja. Iya. Mereka nggak tahu di dalamnya. Makanya kita pengen tuh coba didengerin dulu lagunya gitu. Coba dilihat dulu makna dari lagunya atau lihat dulu isi lagunya itu tentang apa. Baru mereka boleh menghakimi. Itu barulah lu boleh ngejudge kita itu jelek atau apa. Baru boleh.
Tapi kalau belum tahu, jangan menghakimi. Mau Iya, yakin ada lo. istilah cuma- kata ya tadi. cuma Ngomong intinya gini. Bukan kata Minum sayang dulu. gitu. Serius kasih mic. Oh, biar tuh kasih mic, iya. kasih mic, kasih mic, kasih Pas mic. di sini saya malah demen ngopi bang. Ya karena kita di sini tempatnya tempat kita bertemu. Oke, tis dulu. Iya, Tis. iya, Bang, ya. Ini gini loh. Iklan lu. Aku boleh nih, Pak. Nggak usah pulang aja lo. Jadi intinya udah. Intinya pengendalian diri karena kata sayang. Dikenal dulu ya, dikenal dulu, bener. Begitu kenapa kata sayang dan kaki memakai. Ya, kita kenapa? Biar kita sayang. Biar berantem gitu. Iya. Tahu nggak bang gorengan bang? Gorengan itu bermacam-macam. Itulah seperti itu bang. Ada rasa ya. Ya rasanya apa? Cabenya bang. Pedes. Emang agak aneh sih. Ini orang agak aneh, jadi banyak orang yang nggak betah. Jadi agak aneh. Enggak, tapi memang beda. Memang kayak pemikiran kadang-kadang gue kayak gitu. Otak gue miring. Karena kan gorengan macam-macam rasa, tapi kan dinikmatin. Iya. Sama halnya kan kalau ngeband lu punya karya bermacam-macam, paling enggak yang biasa enak dinikmatin kan ya bakal nambah. Benar. Tapi gorengannya yang dicari apanya bang? Cabenya kan? Enggak. Ya, pedas. Cabai kan pemanis. Pemedes lah, Bang. Iya, pedas Iya lah. sih. Ini maksudnya dari mana sih? Pemedes. Oh jadi ngomongin gorengan, Bang. Adanya kopi, merokok nih. Gue rokok. Jadi beli dengan harga murah tapi nagih. Nah, jadi sebenarnya ini tuh CD hanya pemanis saja dari kita. Jadi teman-teman bisa dapetin CD ini, caranya gampang sih, hanya beli dari merchandise kita, gratisnya itu. Oh jadi ada sistem bundling ya? Iya, kita bundling. Berarti keren tuh baju yang lu pakai. Gue punya. Ini bang, Rema. Oh itu, lu maksudnya salah, lu ini Ortodius. Cuman ini juga keren. Kelihatan kan yang Oh iya dua ya? salah. Yes. Oh, Ortodius muka yang paling ganteng yang gitu doang tuh. Yang tengah ya bang ya? Enggak, yang tengah tuh, yang itu tuh. Bukan, yang itu, yang tengah no. Nah. Makanya gue sempat ngeliat, wih keren nih. Tapi kan karena emang dengan kapasitas segitu dan soundnya kurang, jadi kurang telaah banget sih menurut gua. Kalau gua pribadi gitu loh, gue pengennya tuh kayak misalnya kayak, ya sorry ya gue nyinggung kayak masalah event, gue harus perfect. Audio, visual, harus oke. Dan memang harus terjun langsung. Cuman berhubung gua nggak lihat Ortodius, udah gua kabut. Karena banyak band kan? Banyak. Kenapa banyak band itu launching? Sebenarnya kita pengennya hanya eksklusif ada 5 band ya teman-teman kita. Tapi karena mereka teman kita semua pengen main, kita undang aja biar rame. Nah berarti yang inisial F itu nggak diundang? Inisial F. Nah lo, Siapa nih? nah, lo. Ini jangan sampai salah ngomong nih gua. Jadi nggak tahu ya. Ted, next question. Ya. Ya udah itu doang. Mau ngapain lagi sih? Nanti kita udah minum aja kopi. Kopi dulu kopi. Berarti untuk di hukum digital nih kalian nanti akan berlakukan di album materi selanjutnya. Digital sudah ada juga. Oh ini udah ada? Udah ada digital. Berarti udah ada rupiahnya dong? Kita lagi kumpulin semua. Udah ada sih rinciannya. Nah itu udah dengan agregator atau publisher? Agregator. Kenapa agregator? Karena seperti gue bilang yang tadi di awal, OVD itu punya PT. Nah, di PT itu ada agregator. Nah, itu kepunyaan dari OVD. Oh gitu. Kita bermain ini ada di OVD agregatornya. Oh labelnya OVD dong? Fatbas, labelnya Fatbas. Oh Fatbas. Nah itu pelajaran apa yang kalian dapat dari digital? Sebenarnya, nih gue jawab apa yang lain nih mau jawab. Ya selalu. Ya lu nanya mulu. Ya kan paling nggak walaupun satu band kan nggak cuma harus satu orang doang tahu, paling nggak bisa Kalau digital sih umum. memberikan semuanya keterbukaan. Nah, silakan. Gue sastra bisa.
Digital. Dia bingung. Oh, dia berdua. Digital. Gubrak. Oke. Tentang apa nih? Kalau digital, Pembelajaran tentang digital. Iya, pembelajaran tentang digital kan mungkin karena udah bertebaran di mana-mana, mungkin pemahaman apa yang harus kalian mengerti dan memang bisa mendapatkan sesuatu dari karya kalian sendiri. Paling pembelajarannya minimal yang dikejar karena kita masih promosi itu ya kata dikenal dulu aja. Untuk perihal kayak misalkan material yang didapat itu mah yang penting intinya nilai plus aja itu. nilai plus. Cuman yang kita cukup ingin dikenal dulu. Plusnya apa tuh? Ya paling Plusnya ya nggak ngomong banyak juga. Tapi sih udah ada beberapa rupiah di Spotify, di di TikTok udah ada, di YouTube musik itu ada, terus udah banyak sih di Joox juga udah ada, itu udah ada. Jadi kita udah lihat rinciannya udah ada, walaupun nggak banyak karena banyak orang yang belum tahu tentang Orthodeus itu sendiri. Makanya tadi gue bilang jangan menilai dari luarnya, coba dengerin isinya, baru kalian menilai. Kenalin kita dulu. Nah, layak nggak ini untuk didengar atau tidak layakkah untuk didengar? Silakan. Berarti step-step promonya nanti itu luar dalam atau memang luar aja? Untuk step promonya, Luar untuk dalam. bagaimana timeline-nya udah ada. Kita percuma dong pakai yang bagus-bagus tuh tapi dalamnya nggak bagus gitu kan. Lu bagus lu. Uish. Berarti memang udah harus ada penataan dari timeline-nya, ngapain aja gitu ya. Sudah. Kita sudah ada. Biar terkonsep. Nah, Berarti di kuartal kedua nanti mau ngapain? Di pertengahan tahun ke akhir tahun. kita udah banyak planning makanya sebenarnya, yaitu pertama album, video klip, untuk single-single itu kita udah punya planning sih sebenarnya. Video klip? Kemungkinan mungkin di sekitar bulan Novemberan kita kejar. Untuk di EP ini kita mau kejar sih sebenarnya video klip. Mohon doanya aja. Ya, karena kan beberapa dari kita ini benar-benar kesibukannya benar-benar padat. Ada yang hari Minggu harus kerja, Sabtu kerja. Karena si sastra juga kontraknya agak susah untuk nyari waktu yang tepat. Itu agak kita susah. Itu yang kita coba biar gimana caranya biar bisa ketemu semua, biar bisa jadi nanti video klipnya bisa kita jalanin gitu. Makanya juga kan kita jarang ada di Famplet untuk main karena kita nyari waktunya untuk teman-teman ini agak susah. Walaupun bisa, itu pasti kita untuk minta teman-teman dari penyelaksana main malam bisa gak? Karena emang resiko dari teman-temannya harus pulangnya bisa pulangnya malam gitu. Lebih enak manggung banyak atau memang berkarya aja? Kalau dari kalian? Kalau menurut gue pribadi sih ngumpulin karya dan materi dulu sih. Karena kan dari segi manggung juga kan susah buat bersama juga. Dan ada bersama juga mendingan kita manfaatinnya benar-benar quality time. Kayak misalkan udah bikin lagu karya bet-bet. Kalau manggung ya insya Allah kalau ada waktu ya pasti. Berarti utamain karya lah. Berarti mengutamakan karya dulu ya, karena kan kalau gue lihat ini banyak yang pengen manggung sana sini karena banyak gigs, Ya. banyak event gitu loh. Jadi terkadang kendalanya banyak gigs malah karya lancar. Jadi ya ngimbang. Makanya pertama teman-teman juga susah ketemu waktunya. Sekali ketemu ya manfaatin benar-benar berkualitas kayak misalkan udahlah kita tag, kita bikin materi baru. Jadi ke situ. Berarti hal terburuk yang kalian jalanin apa nih? Hal terburuk. Inspirasi. Berat nih hal terburuk. Apa ya? Selama Ini kan udah lumayan lama loh. Lebih senior daripada gua. Wes, ngeri. Hal-hal yang terburuk itu makan nasi basi dan muntah. Hal yang terburuk. Kan pernah aku gitu. Iya, ada di rumah kita. Itu hal yang terburuk yang gue alami. Jadi itu pernah manggung kita di daerah Cilacap ya. Itu hal yang terburuk. Nah, kita kan naik kereta, ya kan? Kita naik kereta dan ada dulu tuh masih ada penjual ya masuk itu jual nasi. Dulu masih ada kereta. Nah, ada tuh salah satu personil kita beli
Betul. Dia pikir dengan ayam tuh enak. Yang lain makannya Indomie, pop mie gitu kan. Oh ini ayam kayaknya enak nih. Gila dimakan di WW-an. Ternyata itu basi gitu. Mengganggu performan juga. Akhirnya manggungnya nggak benar. Itu. Makanya jangan dilihat dari luarnya doang, Bang. Isinya juga dilihat. Itu makanya diingat dari luar. Itu enak tuh nasi dengan ayam. Yang lain pakai pop mie, dia pakai nasi ayam, ya kan? Itu udah buruk kan, akhirnya berapa tuh? burukin. Udah lama banget. Udah lagi naper-napernya ya. Itu udah lama banget itu, udah lama banget. 2013 kayaknya. Iya, 2013-an. Udah lama banget itu. 13 itu asli. Kayaknya lagi zaman saya masih ganteng kayaknya. Lu sih Oh, ganteng. ngomongin dulu. Berarti di fotonya itu tahun berapa nih? Ini mah 2023. Berarti di harapan dari Orthodeus ini buat kalian yang nonton ini apa sih nih harapan dari Orthodeus buat kedepannya atau memang buat melangkah lagi dari rumah kalian yang kalian bikin dalam fondasi yang memang udah dimatangin nih. Nyambung gak lu? Gue yakin gak nyambung. Gue yakin gak. Lu nanya yang simpel. Nah gak berat nih. Bencananya gak berat. Simpel aja harapannya. Yang penting harapan saling support. Iya. Berharapnya apa? Berharapnya apa nanti? Harapannya ya lebih baik lagi. Gitu. Lebih baik lagi. More better to better the best. Yang luar biasa. Yang luar biasa apa dong? Ya seperti harapannya teman-teman semua. Mungkin kita ini selama perform masih kurang bagus, masih kurang bermainnya masih agak kurang, masih mencela-mencela lah kata orang ya. Kata orang Jawa tuh kayak gitu. Jadi kita berharap nextnya setelah ada perform berikutnya kita akan lebih baik lagi, memberikan perform yang terbaik gitu kan. Biar penontonnya nggak kecewa ya. Ya. Oh, cewek Agak lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu. Bapak. Nah, itu. Biar tidak ada kekecewaan di penonton ya. Nah. Kira-kira abang kecewa nggak? Kecewa karena emang ini udah malam jam 3 sih. Jadi jangan lupa tuh Orthodeus nanti tuh bakal manggung atau kapan. Yang penting nggak mau dikenal. Nah, yang terdekat itu bulan yang nggak mau terkenal, mau dikenal. yang terdekat itu nanti bulan Juni kita akan manggung di Kaliber ya. Juli tanggal 7. Ya, di acaranya Metal Bersama B Production ya. Iya, dengan Sister Murder. Ya, Sister Murder kalau nggak salah ya. Itu dan banyak band, jadi silakan teman-teman yang ada waktu silakan. Silakan. 7 Juli datang Kaliber Kota Tua. Datang. Ya udah. Iya. Jangan lupa beli tiket. Jangan lupa beli tiket dan kita ngopi. Yo ngopi. Tempat temu nih. Tempat temu. Kita tempat bertemu. Tempat temu. Habis banget.